Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dava Aska Muhammad selaku mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sosiologi, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS Statistik, sekaligus untuk menyelesaikan praktikum 1 mata kuliah aplikasi perangkat dan perubahan sosial dengan dosen pengampu Ibu Ismi Yani Arinda Rohmah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Ya, baik teman-teman, di sini kita sudah memperoleh datanya dalam bentuk Excel. Ini ada jenis kelamin yang beropsikan perempuan dan laki-laki, pendidikan yang beropsikan dari SD hingga S3, pekerjaan ada yang tidak bekerja, swasta ataupun pegawai pemerintahan. Dan pertanyaan 1 ini ada opsi setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Begitupun hingga pertanyaan inti ketiga atau pertanyaan 3. Dan untuk pertanyaan 4 ada opsi pernah, sering, jarang, dan tidak pernah. Dan untuk yang terakhir pertanyaan 5 ada iya, ragu-ragu, serta tidak. Oke, untuk itu kita langsung buka saja. Sebelum itu untuk datanya kita bisa lihat di tabulasi data terlebih dahulu. Nah, ini berasal dari 150 responden ya teman-teman, yang tidak terlewatkan atau tidak missing. Nah, ini langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini untuk di dalam variable view kita pertama coding X untuk jenis kelamin, untuk Y adalah pendidikan, Z adalah pekerjaan, P1 untuk pertanyaan 1, P2 untuk pertanyaan 2, P3 untuk pertanyaan 3, P4 untuk pertanyaan 4, dan terakhir P5 untuk pertanyaan 5. Nah, ini karena kita tidak menggunakan desimal, jadi kita nolkan saja. Semua kita nolkan terlebih dahulu ya guys untuk desimalnya. Dan untuk label, X tadi adalah jenis kelamin, untuk Y adalah pendidikan, untuk Z adalah pekerjaan, untuk P1 adalah pertanyaan 1, untuk yang ini adalah pertanyaan 2, yang 3 adalah pertanyaan 3, begitupun pertanyaan 4, dan terakhir pertanyaan 5. Untuk nonnya, nah, dalam values ini tadi untuk jenis kelamin 1 adalah perempuan, kita add. Kemudian 2 adalah laki-laki, kita add. Nah, oke, masuk. Untuk Y-nya tadi adalah pendidikan, 1 adalah SD, add. 2 adalah SMP, 3 adalah SMA, 4 adalah S1 atau sarjana 1, kemudian yang 5 ada S2, dan 6 ada S3. Oke, kita add semua. Jika sudah, kita klik OK lagi agar terinput. Dan untuk pekerjaan ini tadi 1 adalah tidak bekerja, 2 adalah swasta, 3 adalah pegawai pemerintahan. Kita udah add, kita klik OK agar terinput lagi. Untuk pertanyaan 1 tadi opsi satunya adalah 1, kita setuju. Untuk 2 adalah sangat setuju ya. Untuk 3 adalah tidak setuju. Untuk 4 adalah sangat tidak setuju. Kita add. Jika sudah semua ini, kita klik OK lagi sama seperti sebelumnya. Nah, ini juga pertanyaan 2 dan 3. Untuk opsi satunya adalah
setuju. 2 adalah sangat setuju. 3 adalah tidak setuju. 4 adalah sangat tidak setuju. Ya, kita add lagi agar terinput, kita ketik oke. Nah, dan untuk pertanyaan 3 juga sama. 1 adalah setuju. 2 adalah sangat setuju. 3 adalah tidak setuju. 4 adalah sangat tidak setuju. Kita add lagi, kita klik oke agar terinput. Nah, untuk pertanyaan 4 tadi sedikit berbeda. Sebentar, kita lihat lagi untuk labelingnya. Pertanyaan 4 ada pernah, sering, jarang, dan tidak pernah. Kita masukkan lagi. Tadi untuk pertanyaan 4, 1 pernah, 2 adalah sering, 3 adalah jarang, dan yang untuk 4 adalah tidak pernah. Ya, sudah masuk. Kita add lagi, kita klik oke. Dan yang tadi kelima juga sedikit berbeda ya, hanya ada 3 opsi saja pertanyaannya, yaitu iya, ragu-ragu, dan tidak. Jadi kita masukkan untuk opsi pertanyaan 5. 1 adalah iya. 2 adalah ragu. Dan yang terakhir 3 adalah tidak. Ya, sudah masuk, kita klik oke. Nah, ini kita pastikan semua ini label yang ada di Excel ini relevan semua. Nah, kemudian untuk itu ini sudah semua. Untuk measure-nya kita mencari nominal. Jadi untuk semuanya kita ubah menjadi nominal. Ini sudah nominal semua, dan input role-nya. Nah, langsung kita pindah ke data view. Nah, ini sudah ada ya. X untuk jenis kelamin, Y untuk pendidikan, Z untuk pekerjaan, P1 hingga P5 adalah pertanyaan. Langsung saja kita ambil data-data yang ada di tabulasi data Excel kita. Nah, kita copy saja ya teman-teman agar tidak capek untuk satu-satu memasukkannya. Nah, ini kita copy sampai ke 150 jumlah responden ini nih. Jawaban dari responden kita copy, kita ketik kanan, kita klik kanan, kita pencet copy. Nah, ini langsung kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Kita pencet yang X, X pojok ini. Kita klik lagi kanan, paste agar semuanya masuk. Nah, ini sudah masuk semua teman-teman ya. Ini semua lengkap, tidak ada yang terlewatkan atau missing. Nah, udah masuk sampai 150 ya. Nah, kemudian di sini kita pencet analyze karena kita ingin menganalisis ya teman-teman. Ini analyze ada di atas ini. Nah, kita pilih yang descriptive, statistik, frequencies. Nah, di sini sebelum itu kita pindahkan kolom ini semua ke dalam kolom variabel. Kita ubah satu-satu, kita pindahkan ini satu-satu. Nah, jika sudah, kita pencet statistik ini, kolom statistik. Nah, kita mencari mean, median semuanya, modus dan sum, juga standar deviasi, variasi, range, nilai minimum, nilai maksimum, dan mean. Nah, ini kita continue ya teman-teman. Nah, untuk charts-nya kita bisa untuk menggunakan berbagai charts seperti bar charts, P charts, ataupun histogram. Dan kita juga bisa memasukkan semua ini satu-satu karena jika berbarengan ini tidak akan bisa. Nah, contohnya kita menggunakan pertama P charts. Nah, ini kita continue. Nah, ini tinggal kita pencet OK saja. Nah, ini sedang diproses data-datanya ya.
Nah, ini sudah langsung masuk. Kita bisa lihat sendiri. Nah, ini semua udah masuk. Tuh. Ini mencari median, modus. Nah, ini sudah masuk ke diagramnya. Nah, ini sampai bawah. Nah, sampai pertanyaan 5 ini. Jika kita ingin menambahkan untuk charts-nya, kita juga bisa pencet lagi ke analyze. Nah, namun perbedaannya saat ini adalah kita pencet frekuensi terlebih dahulu. Nah, untuk statistiknya ini, karena kita sudah mendapatkan, kita matikan agar tidak ikut terpampang kembali saat kita menambahkan charts yang baru. Nah, ini kita continue. Dan untuk charts-nya, tadi kita sudah menggunakan P-charts, kita bisa pakai sekarang mungkin bar charts ya. Nah, kita continue. Kita oke lagi. Nah, ini sedang diproses. Nah, ini sudah masuk juga. Nah, ini frekuensinya. Nah, ini untuk bar chart seperti ini ya, teman-teman. Nah, udah masuk ini. Nah, udah masuk. Nah, jika kita ingin menambahkan yang terakhir itu untuk histogram, kita pencet analyze lagi. Descriptive statistik, frequencies. Nah, ini kita tadi pencet charts. Kita masukkan histogram dan kita klik show normal curve on histogram. Kita continue. Nah, ini tinggal kita pencet OK saja lagi. Dan tinggal ditunggu. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini untuk histogramnya seperti ini. Nah, ya sampai pertanyaan kelima. Nah, ini kita bisa lihat juga. Nah, semua ini udah dapat. Nah, untuk itu datanya tinggal kita simpan. Simpannya cukup mudah ya. Cukup kita pencet logo export ini. Kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah jelas ada di file dokumen ya. Nah, ini dokumen dan bernama output doc ini ya, output doc. Nah, ini kalau udah kita tinggal klik OK saja. Nah, ini sedang diproses untuk di save. Ini sudah selesai. Tinggal kita buka saja langsung dokumennya. Nah, di sini kita tinggal cari saja. Kita tidak usah scroll-scroll seperti ini karena susah juga, dalam dokumen banyak sekali file-file juga. Kita klik saja output di sini. Nah, ini sudah keluar ya output doc-nya. Kita tinggal lihat. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, data-data kita yang tadi ada di SPSS sudah menjadi Word. Apabila ingin dipindahkan menjadi PDF, ini bisa di-convert melalui aplikasi Small PDF atau I Love PDF yang ada di internet. Nah, ini semua sesuai dan akurat seperti yang tadi sudah dicantumkan dalam aplikasi SPSS statistik. Nah, ini semua. Nah, ya data-data ini relevan. Nah, ya. Oke, semua sudah selesai. Cukup sampai di sini dulu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan cara menggunakan aplikasi SPSS statistik untuk menganalisis data yang kita peroleh? Nah, untuk data yang sudah kita analisis menggunakan aplikasi SPSS statistik ini sangatlah relevan dan siap untuk disajikan nantinya. Oh iya, untuk aplikasi SPSS statistik ini merupakan aplikasi yang sangat digemari dan juga sangat membantu para kalangan mahasiswa-mahasiswi, terutama yang sedang menempuh ujian skripsi, untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperolehnya. Ya, cukup sekian saja dari saya untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.